Shalom, salam inspirasi. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara punya jiwa yang bahagia di tengah hidup penuh masalah. Semua orang ingin bahagia. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu? Apalagi setiap manusia di bumi ini hidup di tengah hidup yang penuh masalah. Kita akan lihat apa itu bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah suatu kondisi di saat pikiran dan perasaan kita dalam keadaan senang, memiliki ketentraman dalam hidup. Dan dari sini kita tahu kalau bahagia adalah kondisi pikiran dan perasaan. Bahwa pikiran dan perasaan manusia dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dirasa, dan dibayangkan dari kondisi sekitar. Ketika di kondisi sekitar kita lihat hal-hal yang baik, yang positif, yang membangkitkan kesenangan, yang aman-aman, baik-baik semua, mudah bagi orang mengalami bahagia. Tetapi kalau kondisi sekitar ada banyak masalah, masalah keluarga, masalah pendidikan, sekolah, masalah keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, usaha, ketika semua itu kondisinya sulit, apakah kita bisa tetap merasakan bahagia? Mari kita lihat. Ini adalah realita di akhir zaman. Hidup penuh masalah dan kabar negatif. Jadi kita jangan heran atau jangan kaget kita melihat ini terjadi karena memang sudah dinubuatkan. Katakan 2 Timotius katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak pada orang tua, terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bayangkan, sekalipun kondisi sekeliling terlihat baik-baik saja, tapi inilah kondisi manusia yang sebenarnya. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dan ketika kita lihat ini terjadi, jangan heran. Sebaliknya, kita perlu menjadi garam dan terang. Kita perlu menunjukkan bahwa kita bisa menjadi bahagia di tengah hidup penuh masalah dan kabar negatif. Lalu bagaimana caranya? Banyak manusia ingin mendapat bahagia dengan instan. Mereka berusaha memanipulasi kondisi sekitarnya, bahkan memanipulasi kondisi tubuhnya. Banyak hal yang bisa membuat pikiran dan perasaan senang dan ketentraman secara instan, yaitu dengan stimulan hormon. Nah, ini manipulasi dengan obat. Ada obat-obat, obat penenang, dan obat-obat lain, bahkan obat bius, obat terlarang yang kenapa disukai banyak orang, kenapa harganya mahal, kenapa sampai sekarang banyak yang mau beli. Karena itu memberikan sebuah rasa bahagia, pikiran, perasaan senang secara instan. Karena obat itu menghasilkan hormon-hormon. Begitu juga ada makanan-makanan khusus. Banyak orang menjadi obesitas, tidak bisa mengendalikan makanan. Dan juga ada minuman, dan bahkan minuman keras. Dan termasuk juga minuman manis-manis yang efeknya bisa membuat diabetes. Banyak masalah kesehatan, tapi orang tetap saja minum dan merokok dan yang lainnya. Jadi hal-hal tersebut banyak orang menyukai karena memang itu menstimulasi hormon senang. Dan juga ada yang melihat gambar, bahkan video yang pornografi. Kemudian yang sekarang ini video pendek, YouTube Short, TikTok, Instagram Reel. Kita bisa lihat ada topik yang mungkin kita bahas di lain waktu, brain rot, di mana pikiran ini, otak ini bisa menjadi busuk, kualitasnya menurun karena kita banyak melihat video pendek secara terus-menerus bergantian. Hati-hati kecanduan. Kenapa ada kecanduan? Karena manusia ingin bahagia yang instan, yang cepat. Karena ketika lihat kanan, kiri, depan, belakang, selalu ada aja masalah. Selalu ada yang membuat pikiran dan perasaan tidak senang. Selalu aja ada konflik dengan orang sekeliling, dengan keluarga, bahkan dengan orang-orang terdekat. Hati-hati dan kecanduan. Tuhan mau menawarkan sebuah bahagia yang tidak instan.
bahagia dari Roh Kudus. Roh Kudus pribadi ketiga, Bapa, Putra, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus mau memberikan kita bahagia yang tidak tergantung kondisi sekitar. Apakah bisa? Bisa. Seburuk apapun kabar yang kita lihat, dengar, dan rasakan, kita bisa tetap mengalami bahagia. Kita lihat dalam Roma 14 ayat 17, Tuhan mau engkau bahagia. Ini yang harus kita pegang. Tuhan mau kita bahagia. Dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, bukan soal hal yang fisik, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam diagram bisa dilihat, manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, obat, makanan, minuman atau melihat video short, di mana video short itu, video pendek itu menghasilkan dopamin instan, yaitu hormon yang membuat rasa senang, bahkan bisa membuat kita kecanduan. Itu levelnya tubuh. Kemudian ada level jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kemudian di dalam diri kita ada roh. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Tuhan sendiri, Roh Tuhan pencipta langit dan bumi, masuk dalam diri kita, berdiam bersama di dalam roh kita. Dan rasa bahagia itu adalah damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan dari luar, bukan dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, tapi itu muncul dari dalam. Itulah sebabnya kita bisa mengalami bahagia di tengah kondisi apapun. Damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata Tuhan Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apapun kondisi masalahnya, jangan gelisah, jangan gentar. Tuhan memberimu damai sejahtera yang bukan manipulasi, rekayasa. Tidak perlu kita manipulasi keadaan, tidak perlu kita manipulasi tubuh kita, tapi itu muncul damai sejahtera sejati. Kemudian ada sukacita dalam Yohanes 15 ayat 11. Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau kita penuh dengan sukacita. Kemudian bagaimana kita bisa mengalami terus-menerus bahagia dari Roh Kudus? Di sini dalam Yakobus 1 ayat 21, Tuhan memberikan sebuah tips, sebuah instruksi, sebuah petunjuk untuk kita ikuti. Di sini saya bagi dalam 2 bagian. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa kita, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita mendapat jaminan dosa kita diampuni dan kita pasti masuk surga. Lalu apa yang dimasukkan di sini? Menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan diri di sini dalam bahasa aslinya adalah membuat utuh kembali, membuat menjadi sempurna kembali. Artinya firman Tuhan ini berkuasa membuat jiwa kita ini penuh damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana? Langkah pertama, di sini dikatakan kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kita ada sakit hati, iri hati, kemarahan tersembunyi, ada kebencian, ada begitu banyak yang bisa membuat kita sakit hati, orang di sekeliling kita. Dan sakit hati kita ini real, yang Anda rasakan itu real, itu nyata. Tuhan tahu, Tuhan tidak suka kita mengabaikan itu. Tapi Tuhan mau kita membuang. Buang kemana? Buang kepada Tuhan Yesus. Tuhan dengan tangannya mau mengatakan kepada kita, kasihlah kepadaku. Berikan kepadaku, buang ke tanganku segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jangan disimpan. Kalau disimpan akan jadi penyakit. Tuhan itu dengan kekudusannya, dia mau mengambil yang kotor-kotor dari hati kita. Kita datang kepada dia, kita katakan, kita minta ampun. Tuhan ampuni buat segala kekotoran, kemarahan, kebencian. Aku serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Setiap kali katakan itu terus menerus. Setiap kali muncul lagi katakan kembali. Butuh disiplin rohani.
untuk terus membuang. Ketika yang kotor itu datang, kita buang. Ketika yang kotor itu datang, buang. Kalau datang 10 kali sehari, kita buang 10 kali sehari. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus 10 kali sehari. Dan yang kedua, setelah kita buang, kita katakan, kita terima dengan lemah lembut firman. Kita perlu tahu firman. Kita perlu baca Alkitab setiap hari. Baca 1-3 pasal setiap hari. Gak lama waktunya. Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari dari 24 jam yang kita punya. Maka firman itu, sekalipun kita nggak ngerti, terus baca. Firman itu akan tertanam di hati kita. Dan firman itu membuat kita mengerti, kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu disimpan, mana yang perlu dibuang. Dan firman itu adalah perkataan Tuhan. Ketika kita dekat dengan firman, kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan bisa secara aktif bekerja dalam diri kita. Roh Kudus, dia akan berbicara dengan firman yang sudah pernah kita baca. Dia akan bangkitkan, dia akan munculkan, tiba-tiba muncul di pikiran, tiba-tiba muncul di hati, tiba-tiba kita ingat penggalan-penggalan kata-kata firman itu. Roh Kudus yang memunculkan. Dan ketika firman itu dimunculkan, itu namanya rema. Rema itu dimunculkan, maka akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Kita nggak ngerti kenapa kok damai, nggak ngerti kenapa sukacita. Tiba-tiba saja ketika rema itu muncul, damai itu muncul, sukacita itu muncul. Maka kita perlu sering-sering datang sama Tuhan. 10 kali itu datang, yang kotor-kotor itu 10 kali kita datang, kita minta ampun, kita minta rema dari Tuhan. Dan yang paling penting, yang sama pentingnya, kita luangkan waktu selain baca firman Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan setiap hari. Mungkin mulai 5 menit setiap hari. Nyanyi minimal 1 lagu. Karena ketika kita menyanyi lagu rohani, di dalam setiap lagu rohani itu ada firman. Kita menyanyikan firman, kita membaca firman, kita penuh hidup kita dengan firman. Maka Roh Kudus akan dengan leluasa memberikan damai sejahtera dan sukacita. Karena memang itulah yang Tuhan mau berikan ke hidup kita. Tuhan mau Anda bahagia. Satu hal yang terakhir, ini adalah proses latihan. Tidak mudah, firman-Nya singkat. Tapi untuk melaksanakan butuh latihan, butuh kedisiplinan rohani. Saudara butuh mentor. Dan kami harap lewat video demi video ini bisa menjadi mentor buat Anda untuk menolong bertumbuh rohani langkah demi langkah. Jika ada hal-hal yang perlu didoakan, saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan di kolom komentar. Dan juga ada topik-topik yang perlu ditanya, diskusikan, sampaikan di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa jika Anda diberkati lewat channel ini, jangan lupa like video ini dan juga share kepada saudara atau teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.